Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C akan mempresentasikan mengenai senyawa hasil sintesis bunga melati, yaitu senyawa bensil asetat sebagai aroma pada parfum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Asyafa dengan NIM J04 1222 1072 beserta rekan saya. Saya Dinda Pratama dengan NIM J041221020. Saya Hana Husnia Mumtaz dengan NIM J04122167. Saya Jonas Sinclair dengan NIM J0412221183. Baik, pada presentasi kali ini terdapat beberapa poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, mengenai bunga melati, dan bensil asetat. Kemudian untuk bagian kedua yaitu metode, yaitu membahas mengenai metode apa saja, cara apa saja yang dapat digunakan untuk memperoleh senyawa bensil asetat. Kemudian yang ketiga yaitu ada kegunaan dari bensil asetat di berbagai bidang seperti bidang industri, farmasi, kecantikan, dan lain-lainnya. Kemudian terakhir itu kesimpulan, itu membahas mengenai simpulan dari semua poin yang telah kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Sebelum membahas mengenai senyawa bensil asetat, kami akan membahas sedikit mengenai bunga melati, yaitu sumber dari sintesis bensil asetat. Baik, bunga melati. Bunga melati ini merupakan salah satu bunga yang dapat ditemukan banyak sekali di berbagai wilayah Indonesia. Bunga ini tergolong bunga yang tidak langka karena cara perawatannya mudah sehingga banyak masyarakat telah membudidayakan bunga ini. Dan juga bunga melati ini sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bahkan bunga melati putih ini dijadikan sebagai simbol nasional dan diberi julukan puspa bangsa karena melambangkan kemurnian dan kesucian. Serta sering digunakan dalam berbagai acara adat dan tradisi, seperti di acara pernikahan, acara adat Sunda, kemudian Jawa, Palembang, dan berbagai wilayah lainnya. Tanaman hias yang beragam manfaat ini tumbuh dan tersebar di daerah tropis, subtropis, dan daerah yang beriklim sedang. Sampai saat ini sudah ditemukan sekitar 200 spesies, namun hanya ada 15 spesies yang dibudidayakan di Indonesia. Kembali lagi, semuanya tumbuh di wilayah yang tertentu. Selanjutnya mengenai karakteristik dari bunga melati. Bunga ini memiliki tinggi sekitar 0,3 meter sampai 2 meter dengan bentuk bunga berbentuk trompet dengan susunan mahkota tunggal dan ganda seperti yang tertera pada layar. Warnanya pun beragam, tapi umumnya bunga melati yang kita temukan ini berwarna putih. Namun ada beberapa bunga melati yang memiliki kelopak berwarna orange. Kemudian untuk daunnya sendiri, daunnya itu memiliki ujung daun yang runcing, pangkal membulat, tepi daun yang rata, serta tulang daun yang menyirip. Dan untuk batangnya yaitu berkayu, berbentuk bulat, dan juga ada yang segi empat, berbuku, dan bercabang. Akar dari bunga melati ini yaitu tunggang dan bercabang. Baik, selanjutnya untuk kegunaan dari bunga melati. Apa saja manfaat dari tanaman melati ini?
Nah, tanaman melati ini tentunya memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa dijadikan obat sakit kepala dan gigi. Kemudian bisa dijadikan obat tradisional seperti untuk obat diare. Kemudian tanaman melati ini bisa diolah menjadi minuman teh melati. Seperti yang sudah kita ketahui telah beredar banyak di pasaran dan di masyarakat em, minuman teh melati dalam bentuk eh, kantong teh, kemudian ada minuman siap saji, dan juga tanaman melati ini bisa dijadikan sebagai minyak atsiri. Berbicara mengenai minyak atsiri, tentunya ada beberapa senyawa yang diperlukan untuk membuat minyak atsiri. Nah, untuk bunga melati sendiri, bunga melati ini memiliki senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada senyawa benzil asetat, kemudian ada linoleil asetat, dan indol. Nah, senyawa yang terbanyak di dalam bunga melati adalah benzil asetat. Itu sekitar 65% dari kandungan ekstrak melati. Selanjutnya ada pengertian benzil asetat sendiri. Nah, benzil asetat adalah ester asetat dari benzil alkohol. Benzil asetat dapat ditemukan dalam minuman beralkohol. Benzil asetat terjadi pada melati, apel, ceri, buah dan kulit jambu biji, wine grape, white wine, prem, dan buah naranjila. Benzil asetat milik keluarga benziloxykarbonils, yakni organik senyawa yang mengandung gugus karbonil disubstitusi dengan gugus benziloksil untuk struktur dua dimensinya dan tiga dimensinya yang sudah ditampilkan pada layar PowerPoint berikut. Selanjutnya, ada benzil asetat mempunyai rumus yaitu C9H10 dan O2 dan mempunyai massa molekul sebesar 150,17 gram per mol. Benzil asetat juga memiliki titik didih sebesar 490,42 Kelvin. Dan juga benzil asetat memiliki titik leleh sebesar 259,44 Kelvin. Benzil asetat juga memiliki densitas sebesar 1,055 dengan nilai ketelitian 0,06 gram cm kubik. Untuk metodenya, yaitu ada 3. Nah, metode sintetis senyawa sebagai metode pelarut petroleum ether, yaitu metode dengan senyawa yang diisolasi dari jaringan bunga melati dengan menggunakan ekstraksi soklet. Dan metode yang kedua ada metode pelarut isopropil ether, yaitu metode ekstraksi pelarut menguap dengan menggunakan pelarut isopropil ether. Dan metode yang ketiga ada metode esterifikasi Fischer, yaitu metode sintesis diperlukan dengan bahan seperti asam asetat, benzil alkohol, dan katalis H2SO4. Nah, untuk metode pelarut petroleum ether ini merupakan metode sintesis dengan pelarut petroleum ether yang relatif sederhana, cepat, dan memiliki rendemen yang tinggi. Namun, ada kelebihan dan kekurangan pada metode ini. Metode ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti bahaya kebakaran dan ledakan yang mungkin terjadi pada saat menggunakan petroleum ether, sehingga diperlukan pengawasan oleh asisten laboratorium atau orang yang mengawasi pada saat praktikum ini dilaksanakan. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada pelarut isopropil ether. Nah, pelarut isopropil ether sering digunakan sebagai pengganti ether
di etil karena lebih stabil terhadap oksidasi dan memiliki titik didih yang lebih tinggi, yaitu titik didih pada isopropil ether adalah 68 derajat Celcius, sedangkan ether dietil itu hanya 34,5 derajat Celcius. Namun, penggunaan isopropil ether dalam sintesis benzoil asetat ini tidak disarankan karena senyawa ini bersifat nonpolar dan tidak cocok untuk melarutkan senyawa-senyawa nonpolar seperti benzoil klorida dan benzoil asetat. Oleh karena itu, petroleum ether lebih direkomendasikan sebagai pelarut dalam sintesis benzoil asetat karena sifatnya yang nonpolar dan mudah menguap. Petroleum ether dengan rumus kimianya yaitu C6H14 memiliki titik didih sebesar 30 hingga 70 derajat Celcius. Petroleum ether ini terdiri dari hidrokarbon alifatik yang mudah menguap serta pentana dan isoheksana. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya ada pembahasan tentang esterifikasi Fischer. Reaksi esterifikasi Fischer ini adalah reaksi pembentukan ester dengan cara merefluks dengan sebuah asam karboksilat bersama dengan alkohol dengan katalis asam. Nah, asam yang digunakan biasanya itu asam sulfat sebagai katalis itu. Nah, pada reaksi ini digunakan katalis untuk mempercepat laju reaksi. Lalu diikuti dengan prosesnya pemanasan, yaitu tadi reflux. Dalam prosesnya, asam karboksilat dan alkohol dengan jumlah tertentu secara stoikiometri akan dipanaskan secara bersamaan dengan ditambah katalis asam untuk mempercepat laju reaksi. Pemanasan dilakukan dengan proses reflux, di mana pada proses ini terjadi penguapan dan pencairan kembali, sehingga akan menghasilkan larutan homogen yang mempercepat reaksi. Nah, untuk sintesis asam benzoat dari asam benzoat dan alkohol seperti metanol dan atau etanol dalam keberadaan katalis asam, reaksi ini menghasilkan senyawa ester, yaitu metil benzoat atau etil benzoat, dan air sebagai produk sampingan. Setelah itu, senyawa ester tersebut direaksikan dengan benzoil klorida dengan keberadaan katalis asam, seperti asam sulfat atau asam klorida. Reaksi ini menghasilkan senyawa benzoil asetat dan asam klorida sebagai produk sampingan. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu metode ini kurang disukai karena reaksi esterifikasi Fischer memiliki rendaman yang rendah, terutama pada reaksi dengan asam benzoat, dan memerlukan tahapan sintesis tambahan untuk menghasilkan benzoil asetat. Selain itu, produk akhir juga dapat terkontaminasi oleh asam klorida yang terbentuk selama reaksi. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pemurnian senyawa benzoil asetat. Jadi berdasarkan literatur, sintesis benzoil asetat juga dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti esterifikasi Fischer, sintesis dengan pelarut petroleum ether, dan sintesis dengan pelarut isopropil ether. Pemurnian senyawa benzoil asetat biasanya dilakukan dengan teknik distilasi atau kristalisasi, dan dalam kondisi yang tepat, teknik-teknik tersebut dapat menghasilkan senyawa benzoil asetat yang murni. Untuk selanjutnya, ini ada alasan terjadi campuran senyawa lain dalam sintesis benzoil asetat, yaitu
Alasan yang pertama, ketidaksempurnaan reaksi. Yang kedua, proses isolasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, kontaminasi. Yang keempat, penyimpanan yang kurang tepat. Oleh karena itu, untuk memperoleh senyawa benzil asetat yang murni, proses sintesis dan pemurnian harus dilakukan secara cermat dan benar, serta produk akhir harus disimpan dalam kondisi yang tepat. Manfaat dan kegunaan di berbagai bidang, yaitu manfaatnya industri parfum dan aroma, di bidang kosmetik, dan ada juga di bidang farmasi. Yang pertama, di bidang industri parfum dan aroma. Senyawa benzil asetat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan berbagai jenis parfum dan aroma. Karena senyawa ini memiliki aroma yang manis, khas, dan tahan lama. Selanjutnya yaitu di bidang kosmetik. Senyawa benzil asetat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kosmetik, terutama dalam produk perawatan kulit dan rambut. Karena senyawa ini memiliki sifat pelarut yang baik dan tidak beracun. Yang ketiga yaitu di bidang farmasi. Senyawa benzil asetat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan berbagai jenis obat-obatan seperti antiseptik, analgesik, dan antiinflamasi. Lalu kesimpulan yang diambil yaitu sekitar 65% kandungan senyawa bunga melati adalah benzil asetat yang dapat disintesis melalui metode petroleum ether, metode pelarut isopropyl ether, dan metode esterifikasi Fischer. Di metode esterifikasi Fischer akan menghasilkan produk yang murni dan dengan yield yang cukup tinggi. Namun, membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan kondisi reaksi yang ketat. Metode pelarut petroleum ether relatif lebih cepat dan lebih mudah. Namun, yield dan kemurnian produk yang dihasilkan mungkin sedikit lebih rendah. Sementara itu, metode pelarut isopropyl ether memiliki yield dan kemurnian yang relatif tinggi, namun memerlukan waktu dan usaha yang lebih banyak dalam pemurnian produk. Senyawa benzil asetat juga memiliki kegunaan dalam berbagai bidang seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu memiliki berbagai bidang di bidang farmasi, kosmetik, dan parfum. Ini merupakan daftar pusaka dari tadi yang sudah kelompok kita jelaskan. Bisa dilihat sebagai berikut.
Baik teman-teman, cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. See you. Oke, mungkin untuk presentasi mengenai senyawa hasil sintesis bunga melati sebagai bensil asetat sebagai aroma pada parfum mungkin cukup sampai di sini dan sekian. Mohon maaf bila ada salah kalimat atau salah kata dari kami, baik itu mengenai materi atau mengenai penyampaian. Mohon untuk dimaafkan dan semoga apa yang sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, apa yang sudah kami presentasikan mengenai senyawa hasil sintesis bunga melati, bensil asetat sebagai aroma pada parfum dapat bermanfaat bagi para rekan-rekan semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.